Kita harus seperti Petrus, seperti Yakub, seperti Musa. Kita jalani perjalanan pendidikan yang Tuhan berikan. Oke, kira-kira demikian. Dela, mungkin kita balik ke nomor 4. Sekarang kita mulai dari ya. Ya, sekarang jadi sesuai dengan apa yang tadi kita sampaikan di permulaan, kita mempunyai ya, dua poin besar yang kita bahas dalam pembelajaran 2 minggu yang lalu, yaitu apa memandang ringan dan yang satu lagi apa agen-agen setan yang potensial ya. Nah, yang kedua ini, yang nomor 4 ini adalah kita mempelajari tentang bahayanya ya. Bahayanya kalau kita terus saja membiarkan diri kita tidak berserah dan tidak membiarkan diri kita rela untuk dikendalikan oleh roh Allah. Ya. Yang mana tadi, apabila kita tidak berserah dan tidak mau dikendalikan oleh roh Allah, maka kita akan diselewengkan oleh perantara setan. Tadi kita baca. Ya, mari kita baca yang bahayanya kalau kita tidak segera berserah. Mari kita baca. Bahayanya jika kita tidak segera berserah dan membiarkan diri kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, kita baca catatannya. Alasan kita perlu sekali memahami pelajaran tentang jangan memandang ringannya pekerjaan dan pengaruh setan yang aktif dan gencar mencari agen-agen pekerjaan yang potensial di masa yang paling terakhir ini adalah karena pelajaran pengalaman bangsa Israel memberikan gambaran betapa sia-sianya perjalanan panjang kesusahan demi kesusahan sudah dilalui. Namun akhirnya mereka semua harus kalah dalam perjalanan dan digantikan oleh orang-orang yang lebih muda yang tidak melalui jalan panjang kesulitan. Ya, jadi bacaan ini mau menunjukkan hati-hati saudara, kalau kita dari sekarang tidak juga berserah terserah, menunda-nunda terus, ya panggilan-panggilan berkali-kali kita tolak, toh Allah sampai akhirnya dengan sedih meninggalkan kita, maka bacaan ini kita akan berlaku kepada diri kita. Ya, kita baca. Ini tertulis di dalam Amaran sekarang. Akhirnya Bani Israel yang merdeka itu tiba di perbatasan-perbatasan tanah perjanjian. Dan walaupun mereka telah menyaksikan mukjizat-mukjizat yang besar bersama itu, namun mereka belum percaya bahwa Allah dapat mengambil tanah itu bagi mereka. Nah, lihat ya, kita lihat ini walaupun sudah sampai di perbatasan, masih saja mereka belum percaya bahwa Allah mampu mengambil tanah itu. Mereka telah menyaksikan bahwa ia mampu melepaskan mereka dari tempat-tempat pembuatan batu bata milik Firaun, menghantarkan mereka tanpa basah melalui laut, membinasakan musuh-musuh mereka, memberikan kepada mereka makanan dan air di padang belantara di mana di sana tidak ada yang untuk dimakan. Namun mereka belum juga percaya bahwa ia mampu untuk mengambil tanah itu baginya dan bahwa ia dapat saja menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Siapakah mereka itu? Kita baca. Ada beribu-ribu orang pada waktu ini yang berbuat hampir sama dengan itu. Apabila mereka mengatakan, Yesaya pasal 2, Mika 4, Yeremia pasal 31, dan Yeskiel pasal 36 dan 37 tidak akan pernah akan digenapi. Inilah mereka-mereka itu. Adalah mereka yang sudah berumur tua. Saudara, siapa lagi kalau bukan kita, saudara, dalam contoh saingannya? Yaitu orang-orang yang seharusnya mengetahui lebih baik, yang telah memulai menggulirkan bola jatuh ke lembah kebinasaan. Orang-orang muda tentunya sudah harus menyuarakan persungutan para orang tua mereka. Tapi Tuhan tidak mempertanggungjawabkan itu kepada mereka. Dan untuk menyelamatkan orang-orang muda,
Allah telah menguburkan semua orang tua yang bersungut itu, terkecuali kedua orang yang setia, yang terpercaya, yang telah membantah terhadap laporan jahat dari 10 orang pengintai lain. Lihatlah saudara, bahwa setiap orang dewasa yang telah meninggalkan Mesir, terkecuali Kaleb dan Yusuf, sudah harus dikubur lebih dulu sebelum anak-anak muda itu dapat menyeberangi sungai Yordan. Mengapa? Sebab walaupun Allah telah membawa mereka dengan begitu mudah keluar dari Mesir, Dia tidak berhasil mengeluarkan Mesir dari diri mereka. Adakah saudara merasa terheran-heran mengapa Nabi Elia harus membalikkan hati para bapak kepada anak dan hati anak kepada bapak-bapak mereka? Apakah Anda harus heran? Anda tidak perlu heran. Maka di dalam periode paling terakhir ini, maka kita harus bisa membalikkan. Jadi sekarang ini saudara waktunya, ya, waktunya adalah boleh ke atas ya. Kenapa pembelajaran tentang bahayanya agen-agen potensial ini saya tampilkan kepada saudara? Karena kita adalah orang-orang Davidian yang sudah tua. Ya, kita ini sebagai pendahulu-pendahulu. Lalu siapa yang orang-orang yang dilambangkan dengan Israel-Israel yang masih muda yang muncul di perjalanan? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang masih tersembunyi saat sekarang. Jadi hati-hati saudara, jangan sampai tempat kita diduduki oleh mereka-mereka yang akan bangkit ya sementara ini masih tersembunyi. Sedangkan kita yang sudah mengikuti perjalanan cukup panjang ya mengarungi perjalanan kelompok Davidian ini, kita hilang saudara. Kenapa? Karena kita sampai hari ini belum juga mau segera berserah dan membiarkan diri dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita tanpa sadari ada dua penarikan. Tadi kita udah baca ada dua penarikan. Kalau kita tidak ditarik oleh Roh Allah, ya kita kecewakan Roh Allah dan Roh Allah akhirnya meninggalkan kita dengan sedih, maka penarikan yang satunya lah yang berkuasa kepada kita. Hati-hati ya. Tadi kita udah baca di atas apa? Di atas. Ke bawah. Oh, bukan ya, yang sebelumnya tadi ya. Hati-hati tadi apa? Mereka yang merasa dirinya berdiri, hati-hati jangan sampai saudara pada dasarnya sedang jatuh. Ya, tadi ayat apa dalam bacaan yang sebelumnya ya. Ya, jadi kita harus berhati-hati jangan-jangan kita itu jatuh. Ya. Orang-orang yang mengaku dirinya berdiri pada dasarnya sedang jatuh. Jadi kita hati-hati ya. Kata-kata itu benar-benar berlaku kepada kita. Peringatan itu benar-benar harus selalu diingatkan kepada diri kita karena kita potensi mengaku diri berdiri padahal kita sedang jatuh. Ya, saudara-saudara, kita coba lihat yang ketiga deh. Kita itu benar-benar berada di dalam potensi tarikan yang kedua. Kita benar-benar berada di dalam potensi tarikan yang kedua. Kalau kita tetap saja terus-menerus tidak mau berserah dan tidak mau dikendalikan oleh Allah, maka tarikan yang kedua ini akan berkuasa kepada kita. Dan kita lihat di sini, ini ada contoh ya, contoh dari pengalaman Yesus dan pengalamannya Daud. Ya, kita adalah contoh dan contoh persaingan daripada Yesus dan Daud. Ya, Daud adalah Davidian. Nama Daud, nama Davidian diambil dari nama Daud. Mari kita baca bacaan ini. Ya, contoh calon 144.000 akhirnya mereka akan sendirian, dikecewakan bahkan dihianati orang-orang terdekat dan terpercaya. Jadi jangan dianggap remeh ya peringatan Nyonya White tadi kalau kita tidak segera berserah dan tidak membiarkan diri dikendalikan oleh roh ya maka kamu akan diselewengkan. Dan ini dari pengalaman contoh yang di bacaan kita di depan ini memperlihatkan potensi di depan kita akan seperti ini. Mari kita baca. Catatan, sebuah pelajaran singkat bagi kita, orang-orang contoh saingan dari lambang Yesus dan Daud akan mengalami peristiwa-peristiwa mematahkan semangat di dalam perjalanan pengakhiran pekerjaan. Dan bagaimana
sikap berjiwa besar yang juga harus ditampilkan. Jadi dalam menghadapi kita kondisi yang melemahkan ini, kita bagaimana juga harus berjiwa besar. Ya, yang pertama pengalamannya Yesus. Ini saya tidak menampilkan banyak karena pengalaman Yesus ini banyak kita sudah dapatkan. Ya, saya coba tampilkan beberapa. Ya, apa yang dituntut hukum dari Adam dan Hawa di Eden dan apa yang dituntut dari Kristus Adam kedua dituntut dari setiap manusia. Ya. Jadi apa yang dituntut Tuhan kepada Adam dan Hawa kepada Yesus juga dituntut kepada kita. Saya menyerukan kepada mereka yang mengaku percaya kepada benar untuk mencapai standar yang lebih tinggi. Saya mempersembahkan di hadapan Anda Yesus yang mulia surga, yang meninggalkan istana kerajaan dan demi kita menjadi miskin agar melalui kemiskinannya kita dapat menjadi kaya. Lihatlah pemandangan dalam kehidupannya yang penuh penderitaan. Pikirkan penderitaannya di Getsemani ketika ditindas oleh kuasa kegelapan. Dia berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada. Lihatlah, ia dihianati oleh Yudas, ditinggalkan oleh murid-muridnya, dihukum oleh para imam dan penguasa, dan diserahkan oleh Pilatus untuk mati dengan memalukan. Semua ini ia tanggung supaya manusia dapat ditinggikan dan dimuliakan. Dan dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi ditinggikan di sebelah kanan Allah. Coba saudara renungkan saudara bahwa Yesus itu sedemikian relanya dia turun dari jabatan yang sedemikian tinggi, dia harus turun serendah-rendahnya. Dia jangan geser dulu, kita baca yang lain. Baca dulu yang atas. Ya. Saudara-saudara renungkan. Yesus sedemikian relanya dia harus turun dari jabatan yang sedemikian terhormatnya ya sampai seluruh alam semesta malaikat-malaikat pun heran. Yesus harus turun sedemikian rendah. Tapi saudara lihat di dalam perjalanan, adakah Yesus dihargai? Adakah Yesus dihormati? Ya, betapa sedihnya pengalaman Yesus. Dan pengalaman Yesus ini adalah contoh bagi kita. Ya, dan kita lihat perjalanan kita. Ya, lihatlah dia dihianati oleh Yudas, ditinggalkan oleh murid-muridnya. Bagaimana nggak sakit hati? Ya, dia dihianati oleh Yudas, ditinggalkan oleh murid-muridnya pada saat dia butuh murid-muridnya ada di tengah-tengahnya, muridnya lari semuanya. Ya, dihukum oleh para imam-imam dan penguasa. Ini kan orang-orang yang ditebus dosanya. Yesus bagaimana ini? Sakit hatinya. Dan diserahkan oleh Pilatus untuk mati dengan memalukan. Semua ini ia tanggung supaya manusia dapat ditinggikan dan dimuliakan. Siapa manusia yang dia tanggung dan dia tinggikan itu? Yaitu orang-orang yang mengkhianati dia juga. Yaitu Yudas. Kalau Yudas memanfaatkannya. Yaitu murid-muridnya juga. Ya, dihukum oleh para imam. Imam-imam dan penguasa-penguasa. Pilatus juga. Ya, itu darahnya dipikul oleh Yesus. Seandainya mereka mau sadar bahwa kematiannya Yesus itu nolong mereka untuk mereka. Jadi betapa kasihannya Yesus ini dihianati. Ya, jadi inilah salah satu contoh 144.000 akan ditinggalkan. Ya, kita lanjut yang berikutnya. Pekerjaan Maria justru merupakan pekerjaan yang diperlukan oleh murid-murid untuk menunjukkan kepada mereka bahwa pernyataan kasih mereka baginya akan menyenangkan hati Kristus. Ya, mari kita baca lebih lanjut. Ia sangatlah penting bagi mereka, ya. Jadi satu penghiburan dari seorang Maria, ya, Maria Magdalena itu sangat penting bagi mereka. Dan mereka tidak menyadari bahwa tidak lama kemudian mereka akan kehilangan hadirat. Jadi satu penghiburan Maria kepada Yesus itu satu hal yang sangat penting yang mereka juga harus lakukan kepada Yesus. Tapi mereka tidak lakukan. Bahwa tidak lama kemudian mereka tidak dapat lagi mempersembahkan kepadanya tanda terima kasih mereka karena kasihnya yang besar itu. Kesepian Kristus yang terpisah dari istana-istana surga hidup seperti manusia.
tidak pernah dipahami atau dihargai oleh murid-murid sebagaimana sepatutnya. Ia sering merasa sedih karena murid-muridnya tidak memberikan kepadanya hal yang harus diterimanya dari mereka. Ya, jadi Yesus berharap mereka itu memberikan penghargaan seperti Maria Magdalena, tapi dia tidak pernah dapatkan dari murid-murid. Ia mengetahui bahwa jika mereka berada di bawah pengaruh malaikat-malaikat surga yang menyertai dia, mereka juga akan berpendapat bahwa tidak ada persembahan yang cukup berharga untuk menyatakan kasih dalam batin. Jadi memang benar murid-murid Yesus tidak ada yang hanya satu yang akhirnya menjadi pengkhianat. Tapi ini satu pelajaran contoh tentang bagaimana calon 144.000 itu nanti akan menjalani kekecewaan yang seperti ini. Dan sekarang kita juga sudah rasakan kekecewaan-kekecewaan ditinggalkan oleh teman-teman kita. Yang dahulu kita jumlahnya cukup banyak, sekarang kita hanya tinggal segelintir, hanya beberapa dari kita saja. Dan ini pun mudah-mudahan kita bisa satu sama lain bisa saling menguatkan dan bertahan. Mari kita baca lebih lanjut. Tuhan telah memberikan satu pekabaran reformasi kesehatan kepada umatnya. Terang itu telah bersinar pada jalan mereka selama 30 tahun. Tuhan tidak dapat mempertahankan hamba-hambanya dalam satu arus yang bertentangan. Dia merasa sedih ketika hamba-hambanya menentang pekabaran dalam hal ini yang telah diberikan kepada mereka untuk disampaikan kepada orang lain. Dapatkah Allah merasa senang apabila separuh dari para pekerja setempat mengajarkan prinsip reformasi kesehatan yang berhubungan erat dengan pekabaran malaikat ketiga, sebagaimana lengan dan dengan tubuh. Sedangkan yang separuh lagi mengajarkan prinsip yang sama sekali bertentangan. Ini dianggap sebagai dosa di pemandangan Allah. Ini yang saya tampilkan adalah kesedihan-kesedihannya Yesus. Ya, dengan kesedihan Yesus melihat wajah-wajah yang menengadah di hadapannya, orang-orang Israel Yahudi sering menghadapi aniaya dari bangsa Roma yang menjajah di zaman Yesus. Ia perlihatkan roh dendam yang telah mendalam dalam hati mereka dan mengetahui betapa mereka sangat merindukan kuasa bangsa itu untuk meremukkan para penindas mereka. Dengan sangat memilukan dia meminta, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Biarkanlah siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Saudara sekalian, saudara ada yang sudah lakukan ini. Apabila saudara disakiti saudara-saudara, ya, disakiti oleh orang-orang, adakah saudara sudah memberikan pipi yang lain untuk dipukul lebih jauh lagi? Ataukah saudara melawan? Ya, inilah yang dimintakan oleh Tuhan, ya, dari pengalamannya Yesus. Kita lanjut. Kata-kata ini hanya merupakan permulangan dari ajaran perjanjian lama. Benar bahwa peraturan mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah suatu ketetapan dalam hukum yang diberikan lewat Musa, tetapi itu adalah suatu undang-undang sipil. Tidak seorang pun dibenarkan dengan membalas dendam, karena Tuhan mengatakan kepada mereka, jangan engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian ku perlakukan dia. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jikalau seterumu lapar, berikanlah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Saudara-saudara, walaupun saudara disakiti seperti yang dialami oleh Yesus, maka kita tetap tidak boleh memusuhi mereka. Kita tidak boleh kasar, tidak boleh berlaku sebagaimana orang-orang pada umum. Ya, jadi kalau ada saudara-saudara kita yang menyakiti kita, yang menghina kita, ya, reaksi kita harus sama seperti yang ditampilkan oleh Yesus. Saudara-saudara punya pengalaman tersebut? Adakah saudara disakiti oleh saudara-saudara kita yang di seberang sana? Ya, bagaimana reaksi saudara? Pelajari, kenali diri saudara sendiri. Kalau saudara masih bersikap yang tidak berbeda dengan diri saudara 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, artinya hari ini saudara masih orang yang merupakan budak-budak. Saudara belum anak-anak Allah. Ya, belajar saudara, belajar.
Ya, mintalah roh Allah hadir di dalam diri Anda, jadikanlah Anda anak-anak Allah. Jadikanlah kebenaran Allah itu merupakan kasih di dalam diri saudara. Jangan menjadi beban. Kalau saudara seperti itu tidak ada perubahan dari 5 tahun, 10 tahun yang lalu, artinya kebenaran ini masih merupakan beban bagi saudara. Karena saudara tidak ada kerinduan untuk berubah. Lanjut. Ya, kita lihat lagi pengalaman contoh dari 144.000 yang akan ditinggalkan orang-orang adalah dalam pengalamannya seorang Daud. Dan Daud ini adalah nama yang diambil menjadi nama Davidian. Ya, maka pengalamannya Daud harus menjadi pengalamannya kita. Daud memiliki hati yang rendah hati sebagaimana Yesus. Dari dirinya pun kita dapatkan pelajaran pengalaman bagaimana ia dikhianati banyak pihak. Ya, kita lihat rendah hatinya dia nanti akan kita baca di dalam bacaan yang berikutnya. Ya. Tapi saya coba tampilkan dulu tentang bagaimana kebaikannya Daud ini dibalas oleh orang-orang. Ya. Dan kita adalah contoh saingan dari Daud. Kita adalah Davidian akhir zaman. Maka kita harus punya pengalaman yang dialami oleh Daud. Yang pertama, dihianati oleh Absalom, anak kesayangannya, dan Ahitofel, salah seorang penasehat utama Daud. Saya tidak akan baca lengkap karena ini cukup panjang. Saudara bisa ikuti nanti belajar, dipelajari sendiri ya. Saya cuma menampilkan yang pertama ya, Daud ini dihianati oleh Ahitofel ya. Ahitofel adalah penasehat utamanya Daud. Jadi saudara-saudara lihat ini dihianati oleh orang-orang terdekat ya. Ahitofel itu adalah penasehat utama di dalam kerajaan itu, ada penasehat utama, ada penasehat pelengkap. Nah, ini penasehat utamanya. Jadi kalau boleh dikatakan ya kayak di dalam kelompok kita itu Omar Bunnya lah. Ya. Jadi ini dihianati oleh Ahitofel. Jadi kita jangan heran kalau kita sekarang ini akhirnya nggak punya teman siapa-siapa karena pengalamannya Daud benar-benar tergenapi di dalam diri kita. Ya, kita ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat. Di sini adalah penasehat utama Ahitofel. Dan yang berikutnya geser Absalom. Ya, kita lihat Absalom ini siapa? Anak kesayangannya. Ya, jadi anak kesayangannya inilah yang menjadi pengkhianatnya Daud. Dan saudara, kalau saudara pelajari, ya pengkhianatan dari anaknya ini bukan hanya mau merebut kedudukannya, bahkan ia mengejar-ngejar Daud. Daud harus pontang-panting bersembunyi di segala tempat untuk bisa terhindar dari rencana pembunuhan oleh anaknya sendiri. Anak yang ia sayangi ingin membunuh dirinya, saudara. Ya, jadi ini adalah satu contoh bagaimana calon-calon 144.000 mendekati kelepasannya, dia akan dihianati oleh orang-orang terdekat. Ini yang baru yang pertama, yang berikutnya. Del, terus. Ya, kita loncat aja. Nah, yang kedua, dihianati adalah sebelum geser. Yang atasnya dulu tadi. Nah, ini. Dihianati Abdonia, anak Daud dari istrinya Hagit. Yoab, panglima kerajaan atau keponakan Daud dari kakak tirinya Seruya, dan Abiatar yang merupakan imam besar. Coba saudara lihat. Tadi sudah dihianati Ahitofel ya, dan Absalom. Orang-orang yang terdekat, orang-orang yang sangat dipercaya, ya penasehat utama kerajaan. Ya, yang berikutnya kita lihat di sini, dia dihianati Abdonia, anak Daud dari istrinya Hagit. Ya, jadi si Daud ini punya istri banyak, ya salah satunya adalah dari Hagit. Ya, jadi Daud telah memilih anaknya itu sebagai untuk menjadi penerusnya karena dia sudah usia sangat lanjut. Ya, Daud itu memilih Salomo.
Tapi sebelum Salomo dinaikkan, ya, itu Abdonia, ya, memproklamirkan dirinya sebagai raja. Ya, dia memproklamirkan dirinya sebagai raja. Jadi dia mengabaikan apa yang si Daud telah putuskan, yaitu harusnya sebagai raja adalah Salomo dari istrinya yang bernama Bathsheba. Ya, tapi Abdonia ini telah mau mengkhianati Daud, ya. Perintahnya Daud tidak dia dengar, dia mengumumkan dirinya sebagai raja Israel. Ya, nanti saudara bisa baca lebih lanjut. Ya. Terus yang berikutnya, ya, Abiar, tuh. Ya, jadi itu ada Abiar juga itu, ya, dibiarkan hidup. Kalau kita baca sini, ya, Abiar ini jabatannya apa ya? Saya lupa di sini. Ya, oh dia imam besar. Ya, Abiar itu imam besar. Terus ada lagi Yoab. Tuh, Yoab juga. Yoab ini panglimanya kalau nggak salah. Ya, Yoab itu panglimanya. Nah, saudara bisa lihat ini semua orang-orang dekatnya. Ya, semua ini adalah orang-orang dekat dari Daud. Jadi ya, saudara, ini semua adalah contoh dan contoh saingan bagi calon-calon 144 ribu. Jadi kalau kita sekarang kecewa dengan banyaknya orang-orang yang keluar atau yang berpisah dengan kita, kita tidak perlu kecil hati karena kita adalah contoh saingan daripada contoh. Dan di dalam contohnya, Daud itu ditinggalkan oleh orang-orang kepercayaannya, orang-orang terdekat dengan dia. Jadi bukan ditinggalkan sama orang-orang yang jauh, melainkan orang yang sehari-hari bersama dengan Daud, anaknya, ya, ponaannya, ya, imam besar, ya, penasehat utamanya, panglima perangnya, ya. Ini adalah orang-orang andalannya si Daud. Mereka itu meninggalkan Daud seorang diri, ya. Oke, kita lanjut. Sikap Daud atas pengkhianatan Absalom. Nah, kita lihat di sini, ya. Boleh lihat panjang nggak deh? Kalau panjang kita lewati. Nah, kita baca yang hitamnya saja. Kita baca yang hitamnya saja, ya. Akankah ia mengizinkan Yerusalem dibanjiri pertumpahan darah? Keputusan diambil. Bencana peperangan tidak boleh menimpa kota yang sudah dibeli. Ia akan meninggalkan Yerusalem. Jadi kalau saudara baca, ya, ceritanya bagaimana sikapnya Daud kepada Absalom, ya, panglima perangnya, tentaranya semua sudah gemas, sudah ingin membunuh Absalom. Tapi Daud dengan rendah hatinya selalu menahan, yang menahan untuk tidak membunuh anaknya. Ya, kita terus. Di dalam kerendahan hati dan kesedihan, Daud pergi keluar melewati gerbang Yerusalem. Ter, Terusir dari tahtanya, dari istananya, dari tabut Allah oleh perantara pemberontakan anaknya yang dimanjakan itu. Jadi, ya, jadi kita bisa lihat ini Daud ini sampai rela diusir dari kerajaannya karena dia benar-benar menyayangi anaknya. Ya, dia tidak segera membinasakan anaknya. Ya, kita bisa baca nanti, saudara bisa baca ceritanya sendiri. Ya. Ini saya sengaja tampilkan mau menunjukkan bagaimana hatinya seorang Daud. Kita adalah calon-calon 144 ribu. Kita harus punya kasih yang sama seperti ceritanya contoh kita, yaitu Yesus dan Daud. Yesus adalah contoh kita untuk lambang 3 hari dan 3 malam yang nanti akan kita jalani di depan. Ya, Daud adalah lambang dari nama kita, Davidien. Ya, oke lanjut. Ya, dengan suara gemetar telah berkata, perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan Abisai dan Itai menerima pesan yang sama pula. Perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Hanyalah menambahkan kemarahan tentara-tentaranya terhadap anak yang jahat.
Jadi coba lihat tentara-tentaranya tuh sudah pingin membunuh ini Absalom, tapi um, Daud selalu menahan-nahan pasukannya untuk tidak membunuh anak. Ya, jadi lihat betapa rendah hatinya, betapa hatinya lembutnya seorang Daud. Dan kita Davidian harus punya kelembutan yang sama seperti Daud. Jadi kalau saudara ada yang keras, ada yang emosional, saudara belajarlah dari pengalaman Daud. Malu saudara, karena saudara itu adalah contoh saingan daripada Davidian itu lembut. Davidian tidak pernah sebagaimana raja-raja Saul, sebagaimana raja-raja Israel yang lain. Ya, Raja Daud tidak pernah berubah. Ya, Raja Daud dari raja waktu Daud masih seorang anak kecil yang tidak diperhitungkan, yang diremehkan oleh bapaknya sendiri pun, sampai dia menjadi seorang raja yang sangat besar pun, dia tetap rendah hati. Ya, dan rendah hati itu adalah contoh bagi kita. Ya, oke, kita baca catatan paling terakhir ya Del. Oke, kita baca catatannya. Oleh karena kita dalam beberapa tulisan Ellen G. White dan juga Victor Rutter dijelaskan bahwa kita juga merupakan contoh dari Yesus, yaitu salah satu tentang 3 hari Yesus dalam belenggu dosa akan menjadi contoh kesusahan Yakub, maka pengalaman Yakub dihianati oleh Yudas, ditinggalkan murid-muridnya juga akan menjadi drama perjalanan kita calon 144. Ditambah lagi kita membaca pengalaman contoh lainnya yang juga ditunjukkan sebagai contoh 144.000, yaitu Raja Daud, di mana ia juga mengalami Del, kesedihan yang sama dengan Yesus, yaitu dihianati oleh anaknya sendiri, Absalom, dihianati penasihat kerajaan Ahitofel, dihianati Yoab, panglima perangnya, Abdonia, anaknya dari istri Habib, dan Abiar, imam besarnya, yang kesemuanya adalah orang-orang yang sangat dekat dan dipercaya. Maka tidaklah kita perlu heran bila kita sekarang menyaksikan perjalanan sisa waktu ini. Dari waktu dahulu jumlah kita cukup banyak dan perlahan-lahan teman-teman kita hilang, meninggalkan. Dan terbukti sebagaimana pengalaman Yesus dan Daud sudah kita rasakan dari perjalanan kehidupan kerohanian kita sejauh ini. Maka kita pun harus siap-siap terhadap kekecewaan terakhir sebagaimana yang telah diramaikan oleh Ellen G. White. Bahwa kita juga akan mengalami peristiwa yang diserahkan kepada penguasa oleh Yudas contoh saingan akhir zaman. Ini kita belum rasakan, ya. Kita akan merasakan, ya, diserahkan kepada penguasa oleh Yudas contoh saingan akhir zaman. Itu adalah pengalaman 3 hari dan 3 malamnya Yesus di dalam perut bumi. Ya, saudara-saudara, jangan kecil hati ya, saudara sekalian, bahwa kita calon 144.000 nanti akan ditinggal kita seorang diri. Kita akan mengalami pengalamannya Elia, ya, ya hanya seorang diri. Jadi kalau saudara-saudara lihat ada kelompok Davidian yang besar, yang tambah hari tambah banyak anggotanya, saudara nggak usah kecil hati. Itu menggambarkan bahwa mereka bukanlah Elia akhir zaman. Ya, mereka juga tidak melambangkan Daud Davidian akhir zaman. Saya tidak tahu dia melambangkan siapa. Karena kalau kita lambang daripada Elia, maka kita harus sendiri, seseorang diri. Kalau kita lambang dari Daud, kita harus ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, kalau kita lambang dari Yesus, kita akan dikecewakan, sama seperti tadi. Tapi kalau kita makin hari tambah besar, tambah jumlahnya tambah banyak, semakin terhormat. Saya nggak tahu mereka tuh melambangkan siapa. Oke, kira-kira demikian. Lanjut, Dela. Ada yang mau komentar? Silakan.
Ya, saudara-saudara sekalian, yang berikutnya ini ya, ini berkaitan dengan apa 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang jangan memandang ringan sisa perjalanan kita ke depan. Ya, jangan kita pandang ringan. Tadi kita udah ditegur dari ceritanya Yakub, ceritanya Petrus. Ya, sekarang kita lihat bahwa kita juga ditegur dari cerita perumpamaan tentang pakaian kawin. Ya, saudara-saudara, semua yang saya tampilkan kepada saudara sekalian ini adalah penggugahan, ya, penggugahan bahwa jangan terus-menerus kita tidak berserah dan tidak rela membiarkan diri kita dikendalikan oleh Roh. Ya, kita perlahan-lahan tanpa apa namun pasti bahwa kita akan diselewengkan oleh setan dan kita arahnya menuju ke sana, saudara. Kalau kita terus-terus menerus memandang perjalanan kita ke depan itu ringan dan kita menunda-nunda terus-menerus, ya, kita akan diselewengkan oleh setan. Bacaan berikut ini akan memperlihatkan demikian. Mari kita baca. Perumpamaan tentang pakaian kawin membentangkan di hadapan kita buah pelajaran tentang kepentingan yang tertinggi. Dengan perkawinan digambarkan perpaduan kemanusiaan dengan keilahian. Ya, saudara sekalian, ini adalah perumpamaan. Ya, dan saya ambil ini dari buku MKA. Ya, MKA itu buku apa ya? Saya lupa. Saya baca ulang. Ya, dengan perkawinan digambarkan perpaduan kemanusiaan dengan keilahian. Ya, jadi ini bicara tentang perkawinan, pakaian kawin ini bicara antara manusia dan keilahian. Kita nggak bicara tentang perkawinan manusia. Pakaian kawin menggambarkan tabiat yang harus dimiliki semua orang yang akan dinyatakan sebagai tamu-tamu yang layak bagi perjamuan kawin. Ya, saudara-saudara sekalian, nanti saudara ikuti sampai di terakhir, mudah-mudahan waktunya cukup. Kenapa saya hitamkan ini? Ya, pakaian kawin menggambarkan tabiat yang harus dimiliki. Jadi sebuah tabiat yang harus saudara miliki. Ya, semua orang yang akan dinyatakan sebagai tamu-tamu yang layak bagi perjamuan kawin. Jadi ada tamu yang layak, ada tamu yang tidak layak. Tamu yang layak, dia mempunyai tabiat, ya, yang digambarkan di dalam lambang pakaian kawin. Jadi pakaian kawin ini memperlihatkan, ya. Nah, ini membina kehidupan abadi. Terima kasih. Yang buku MKA itu adalah membina kehidupan abadi. Ya, jadi pakaian kawin ini yang nanti akan memperlihatkan kita itu layak atau tidak layak. Oke, kita lanjut. Dalam perumpamaan ini, sama seperti perjamuan besar waktu petang hari, undangan Injil digambarkan penolakan oleh bangsa Yahudi dan seruan pengasihan kepada bangsa lain. Tetapi di pihak yang menolak undangan ini, perumpamaan ini mengatakan, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya, oke, saudara bisa lihat. Jadi di dalam perumpamaan tentang pakaian kawin ini ada yang menolak, ya, ada yang menolak, ada yang menerima. Nah, dari yang menerima ini ada dua jenis, ada yang berpakaian pakaian kawin, ada yang tidak berpakaian kawin. Ya, perhatikan, ada yang nolak, ada yang menerima. Dan yang menerima ini yang bisa di bidang raya itu hanya yang berpakaian pakaian kawin. Yang berpakaian kawin tadi kita udah tahu, pakaian kawin itu adalah melambangkan tabiat. Jadi kalau yang satunya tidak berpakaian kawin, ya nanti didapati tidak berpakaian kawin, artinya dia tidak mempunyai tabiat. Kenapa kok dia tidak punya tabiat? Nah, nanti kita akan bahas. Pemeriksaan yang diadakan raja terhadap tetamu menggambarkan pekerjaan penghukuman. Tamu-tamu dalam pesta Injil itu adalah orang-orang yang mengaku menyembah Allah. Sebelum lanjut, saya akan mau cerita kepada saudara. Bacaan yang saudara akan baca ke bawah, saudara nggak ketemu lagi tuh sama orang yang tidak mau diundang. Karena ceritanya di dalam paragraf yang di atas itu 237.2 itu selesai. Dia sudah dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi
cerita tentang si penolak undangan ini tidak dibahas lagi sama Ellen G. Jadi artinya bacaan ini fokus hanya kepada mereka yang menerima undangan. Atau dengan kata lain, ya yang kita tadi bahas, ya kita dalam kata lain mereka ini adalah gandum-gandum dan sekam-sekam. Jadi hati-hati kalau ada orang yang ngajak persatuan yang tadi kita bahas 2 minggu yang lalu, kalau ada orang yang ngajak untuk persatuan, dia tanpa disadari dia sedang coba menghilangkan, ya mencoba menghilangkan perbedaan antara gandum dan sekam. Padahal gandum dan sekam itu sudah jelas di dalam cerita ini ditunjukkan sama Ellen G. White. Jadi jangan biarkan diri saudara untuk dikelabui, ya, untuk memisah apa mempersatukan antara gandum dan sekam. Nanti lama-lama gandumnya itu dihimpit, ya, nanti akan kalah, ya. Apalagi di dalam pertemuan apa persatuan itu yang jadi pemimpin adalah mereka. Kalau yang jadi pemimpin kita mungkin kita bisa kendalikan, tapi kalau yang jadi pemimpin mereka, maka perlahan-lahan gandum itu dihimpit. Kita lanjut. Pemeriksaan yang diadakan raja terhadap tatamu menggambarkan pekerjaan penghukuman. Tamu-tamu dalam pesta Injil itu adalah orang-orang yang mengaku menyembah Allah. Orang yang namanya tertulis dalam kitab hayat. Tapi tidak semua orang yang mengaku umat Allah adalah murid-murid yang benar. Sekali lagi, yang dibicarakan di sini adalah gandum dan sekam. Tidak ada lalang. Lalang tadi tidak mau diundang. Ya, kita terus. Sebelum pahala yang terakhir diberikan, haruslah ditentukan siapa yang layak untuk mengecap warisan orang benar. Keputusan harus diadakan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali di awan-awan. Karena apabila ia datang, pahalanya adalah beserta dia untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Kalau begitu, sebelum kedatangannya, tabiat setiap perbuatan manusia sudah ditentukan dan kepada setiap pengikut Kristus pahala sudah dibagi menurut perbuatannya. Rela boleh digedekan itu yang tabiat. Misalnya aku mau menyoroti tentang bicara tentang tabiat. Ya, kalau begitu sebelum kedatangannya tabiat setiap perbuatan manusia sudah ditentukan, dibesarkan pakai huruf 16. Ukuran 16. Ya, ya. Jadi lihat di sini kalau begitu sebelum kedatangannya tabiat setiap perbuatan manusia sudah ditentukan dan kepada setiap pengikut Kristus pahala sudah dibagi menurut perbuatan. Jadi tabiat itu sudah harus ada ya sebelum kedatangan. Jadi kita harus sekarang ini makanya pendidikan 40 hari kita adalah mengejar tabiat ya. Pendidikan 40 hari kita mengejar tabiat ya. Kita lanjut. Dalam keadaan telanjang dan malu, mereka berusaha menggantikan pakaian surga itu dengan menganyam daun-daun ara untuk menutupi dirinya. Ya, ini cerita tentang Adam dan Hawa. Ya, karena dia berdosa, dia menggantikan baju-baju yang dari roh Allah itu diganti dengan daun-daun ara. Inilah yang diperbuat oleh para pelanggar hukum Allah sejak Adam dan Hawa melanggar. Mereka menganyam daun-daun ara untuk menutupi ketelanjangan yang disebabkan oleh pelanggaran. Mereka mengenakan pakaian buatan sendiri. Dengan usahanya sendiri mereka berusaha untuk menutupi dosa-dosanya dan hendak membuat dirinya dapat diterima Allah. Ya, ini yang dibuat oleh orang-orang. Atau dengan kata lain, dia buat pakaiannya sendiri. Saudara lihat, pakaiannya sendiri artinya apa? Yang mirip dengan aslinya. Ya, jadi artinya dia bukan apa? Ini bukan orang-orang penolak ya. Ini artinya orang pembuat-pembuat pakaiannya yang mirip dengan yang asli. Oke, kita lanjut. Tetapi hal itu tidak pernah dapat dilakukan. Tidak ada apa-apa yang dapat diciptakan manusia untuk menggantikan pakaian kesucian yang telah hilang. Tidak ada pakaian dari daun ara, pakaian duniawi yang dapat dipakai oleh orang yang duduk bersama Kristus dan malaikat-malaikat pada pesta perjamuan anak domba. Nah, jadi artinya kelihatan ini nanti yang datang di pesta perjamuan anak domba itu, ya nanti ada yang berpakaikan pakaian kawin, ada satu lagi ada pakaian daun ara, ya ciptaan pakaian duniawi.
Hanya pakaian yang disediakan oleh Kristus sendiri dapat membuat kita layak untuk tampil di kehadirat Allah. Pakaian ini, pakaian kebenarannya sendiri akan dipakaikan Kristus kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Maka aku menasihatkan engkau, katanya, supaya engkau membeli daripada aku pakaian putih, ya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ya, pakaian ini yang ditenun dengan alat tenun surga tidak mengandung sehelai benang pun buatan manusia. Misalnya aja saya warnakan merah, artinya apa? Tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurang. Ya, Kristus dalam keadaan kemanusiaannya menghidupkan suatu tabiat yang sempurna. Dan tabiat itu dipersembahkannya kepada kita. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala sesuatu yang dapat kita lakukan dengan kesanggupan kita sendiri telah dicemarkan oleh dosa. Jadi jangan tambah-tambah, ini pakaian ini harus benar-benar murni. Dan pakaian ini apalagi sekali lagi itu di situ Kristus dalam keadaan kemanusiaannya menghidupkan suatu tabiat yang sempurna. Jadi pakaian ini bicara tentang tabiat. Ya. Oke, lanjut. Tetapi putra Allah telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Dosa diartikan sebagai pelanggaran hukum. Tapi Kristus taat kepada setiap tuntutan hukum. Katanya kepada dirinya, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Taurat-Mu ada di dalam dada. Ketika ia masih berada di dunia, ia berkata kepada murid-murid, aku menuruti perintah Bapakku dengan penurutan yang sempurna. Ya, oke, lanjut, kita loncat aja. Dela geser. Dela geser, Del. Terus. Oke, lanjut. Orang yang datang ke pesta tanpa pakaian pesta menggambarkan keadaan banyak orang yang terdapat di dunia kita sekarang. Mereka mengaku menjadi umat Allah dan menurut berkat-berkat. Del, jangan digeser, lagi dibaca, Del. Ya, namun mereka merasa tidak memerlukan suatu perubahan tabiat. Nah, jadi orang-orang yang datang ke pesta tanpa pakaian pesta menggambarkan keadaan banyak orang yang terdapat di dunia ini. Mereka mengaku menjadi umat Allah dan menuntut berkat-berkat serta kesempatan-kesempatan dari Injil. Namun mereka merasa tidak memerlukan suatu perubahan tabiat. Mereka belum pernah merasakan pertobatan dari dosa dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak menyadari keperluan akan Kristus atau menunjukkan iman kepadanya. Mereka belum mengalahkan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat turunan atau yang telah ditumbuhkan dalam hal berbuat salah. Namun demikian mereka mengira bahwa mereka sudah cukup baik dalam dirinya sendiri. Dan mereka bernaung di atas jasa-jasanya sendiri, gantinya mempercayai Kristus. Para pendengar sabda itu, mereka datang ke pesta, tetapi mereka tidak memakai pakaian kebenaran Kristus. Oke, lanjut. Banyak orang yang menyebut dirinya umat Allah tidak lebih daripada hanya manusia moralis. Ya, mereka telah menolak pemberian satu-satunya yang menyanggupkan mereka. Oke, lanjut. Untuk menghormati Kristus dengan mewakili dia ke dunia. Pekerjaan Roh Kudus bagi mereka merupakan suatu pekerjaan yang aneh. Mereka bukanlah pelaku sabda itu. Prinsip-prinsip sorga yang membedakan orang yang bersatu dengan Kristus dengan orang yang bersatu dengan dunia hampir-hampir tidak dapat dibedakan. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus bukan lagi umat yang terpisah dan asing. Jadi mereka itu sama. Ya, jadi ingat ini, orang-orang yang tidak dikatakan berpakaian pakaian kawin adalah orang-orang yang seperti ini. Garis pembatas tidak jelas. Orang-orang yang menaklukkan dirinya kepada dunia. Perbuatannya, kebiasaannya, sifat mementingkan diri, jemaat telah menjadi duniawi dalam melanggar hukum, di mana seharusnya dunia dapat datang kepada jemaat dalam penurutan pada hukum. Jemaat kian hari kita berubah menjadi duniawi. Ya, jadi ini gambaran orang-orang yang tidak berpakaian kawin. Semua ini mengharapkan diselamatkan oleh kematian Kristus, sementara mereka menolak menghidupkan suatu kehidupan pengorbanan diri.
Mereka menyanjung-nyanjung kelimpahan dari karunia yang cuma-cuma dan berusaha untuk menutupi dirinya dengan bentuk kesalehan, dengan berharap menutupi cacat tabiatnya, tetapi usahanya akan sia-sia pada hari Allah. Oke, terus. Tetapi kasih Allah tidak memimpin dia untuk memaafkan dosa. Ia tidak memaafkan pada setan. Ia tidak memaafkannya pada setan. Ia tidak memaafkannya pada Adam dan Hawa. Niscaya tidak akan ia maafkan seorang manusia lain. Ia tidak akan mengizinkan secara diam-diam dosa kita atau memaafkan cacat pada tabiat kita. Ia mengharapkan agar kita mengalahkannya dalam nama. Oke? Terus dalam perumpamaan ini ketika raja itu bertanya, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak memakai pakaian pesta? Orang itu bungkam. Demikianlah keadaannya pada hari penghukuman yang besar itu. Sekarang manusia dapat memaafkan cacat pada tabiatnya, tetapi hari itu mereka tidak akan dapat menyampaikan dalil. Ya, saudara-saudara sekalian, ini adalah perumpamaan tentang pakaian kawin. Saudara-saudara sekalian, pelajaran pakaian kawin ini kita bisa lihat yang membedakan antara yang berpakaikan pakaian kawin dan yang tidak berpakaian kawin adalah apa? Adalah tabiat. Ya, adalah apa, saudara? Tabiat, bukan pengetahuan tentang hal-hal yang akan datang, tetapi tabiat. Atau dengan kata lain, sudah sampai tiba di pelaksanaan hukum moral. Jadi kalau saudara baru sampai di hukum upacara, ya, tapi saudara belum sampai tiba di dalam hukum moral, maka di dalam bacaan ini artinya saudara belum berpakaikan pakaian kawin. Lanjut Bella, ya. Yang ke-8 Del. Oh, yang ke-9 dulu, yang ke-9. Yang ke-9 Del. Ya, saudara-saudara sudah tadi perhatikan baik-baik tentang pakaian kawin. Pakaian kawin itu bukan isinya tentang pengetahuan-pengetahuan tentang hukum upacara, tetapi tentang tabiat. Dan tabiat itu adalah moral. Ya, tabiat itu artinya apa? Dalam urutan gambar yang kita pelajari kemarin, ya, hukum ganda yang kita sudah pelajari, sistem hukum ganda, itu apa? Itu adalah hukum yang terakhir. Jadi setelah kita melaksanakan hukum upacara, maka kita harus melaksanakan hukum moral. Ya, dan hukum moral itulah yang akan menjadikan kita tuh layak atau tidak layak. Ya, boleh digedekan Del. Layak atau tidak layak. Ya, sekarang saya ingin tampilkan kepada saudara sebagian postingan dari postingan seseorang, Davidian. Saya sengaja hitamkan namanya itu karena saya tidak mau menyalahkan, menjelek-jelekan orang, tapi saya coba menampilkan kepada saudara potongan eh, potongan kata-kata dari yang bersangkutan ini di dalam Facebook. Ya, tujuannya dia memposting tulisan ini, dia mau memperlihatkan bahwa betapa sempitnya pandangan orang Advent, betapa tertinggalnya pandangan orang Advent. Sekarang kita coba lihat apakah kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh orang ini, ataukah kita punya pengetahuan yang lebih luas daripada orang ini. Ya, berhubungan dengan cerita tentang perumpamaan-perumpamaan tentang pakaian kawin tadi. Mari kita lihat. Ya, sekolah sahabat kuartal ini banyak membahas nubuatan. Saya beberapa kali bertanya mengenai Wahyu 12 ayat 1, Wahyu 7, Wahyu 13, tapi tidak pernah dibahas oleh guru sekolah sahabat. Saudara tahu Wahyu 12, Wahyu 17, Wahyu 13 bicara tentang apa? Tentang hal-hal yang akan datang.
Kita lanjut. Bahkan mereka mengatakan yang penting kasih dibandingkan mengerti nubuatan. Jadi reaksinya orang Advent jangan digeser dulu. Jadi reaksinya orang Advent ketika ditanyakan tentang Wahyu 12, Wahyu 17, Wahyu 13, orang Advent mengatakan bahwa yang penting itu adalah kasih, bukan nubuatan. Salahkah orang Advent ini? Salahkah si penanya ini? Nah, ini yang saya ingin ada saudara semua. Mari kita berpikir. Padahal gereja Advent adalah sidang yang mendapatkan karunia nubuatan, tapi tidak mengerti nubuatan, kata dia. Kalau cuma ngomongin kasih, Paus pun jauh lebih kasih dibandingkan para pemimpin SDA atau gembala upahan SDA. Paus rela mencuci kaki umat Allah, agama lain, bahkan yang berpenyakitan, narapidana, sedangkan banyak gembala upahan SDA baru ngelihat Davidian aja udah pada emosi kejang-kejang, ya. Nah, ini dia kasih kutipan-kutipan yang memperlihatkan bahwa roh Allah, apa nubuatan itu penting, ya. 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia nubuatan. Itu 1 Tesalonika 5 ayat 20. Dan janganlah anggap rendah nubuatan-nubuatan. Saudara-saudara, Dela dikecilkan. Saudara-saudara sudah bisa lihat dari apa yang ditampilkan oleh saudara kita ini. Saudara memandang kira-kira salahkah oleh orang Advent yang mengatakan adalah kasih lebih penting daripada nubuatan. Ya. Dan adakah orang Davidian ini benar bahwa kasih itu jadi tidak penting, adalah lebih penting kita belajar nubuatan. Sekarang saudara coba saya ingin melihat pendapat saudara bagaimana. Yang salah yang mana, yang benar yang mana. Dan saudara waktu dulu bagaimana dan saudara sekarang bagaimana. Saya ingin ada yang komentar ke saya sebelum kita menutup sahabat. Karena ini adalah pelajaran kita. Mungkin ada yang mau komentar? Orang Advent ini mungkin saya kasih aja deh. Kayaknya saudara-saudaranya tidak mau mengomentari, saya aja yang langsung jawab ya. Ada yang mau komentar? Oke, saya aja langsung jawab ya. Orang Advent ini sama pada dasarnya dengan orang Kristen pada umumnya. Mereka tidak memandang nubuatan itu penting. Yang penting adalah kasih. Sesuai ada kata-kata di dalam Galatia, kalau kamu tidak mempunyai kasih, kamu tidak mempunyai apa-apa dan sebagainya dan sebagainya. Saya lupa ya. Kasih ya, kasih itu mengalahkan apalah tadi, apalah itu. Ada loh di dalam Galatia atau di mana. Ya. Ayat itu jangan kita persalahkan dan pendeta Advent ini juga menggunakan ayat itu. Ayat itu adalah ayat yang paling dipakai oleh orang-orang Protestan. Ya, dari sekian itu kasihlah yang paling tertinggi. Ya, saya lupa ayatnya. Ya, nah sekarang kita coba analisa. Ini saudara kita orang Davidian. Kira-kira saudara sepakat tidak dengan orang Davidian ini? Ya, boleh saya jelaskan bahwa dahulu kita semua adalah sama seperti pikiran saudara Davidian kita ini. Ya, kita mengabaikan tentang kasih. Kita tetap mengabaikan pelajaran tentang moral. Ya, bahkan John Terry Nate sampai usia tua, saya belum pernah lihat John Terry Nate itu membawakan pelajaran tentang kasih, tentang pembangunan moral. John Terry Nate selalu menampilkan adalah apa? Bahkan juga di nubuatan berbicara, kalau saudara buka, itu nggak ada saudara temukan tentang pembangunan moral. Selalu tentang hal-hal yang akan datang. Ya, nubuatan-nubuatan. Dan itulah memang pekabarannya Victor Luther. Ya. Tapi apakah menjadikan kasih itu tidak penting? Seperti pikiran saudara kita. Dulu kita sependapat dengan saudara ini. Tapi setelah kita belajar tentang hukum, sistem hukum ganda, maka sekarang kita jadi paham bahwa pada akhirnya yang menjadi ukuran untuk bisa menjadi tamu-tamu di dalam pesta perkawinannya anak domba adalah pakaian kawin.
Dan pakaian kawin tadi kita sudah lihat itu adalah tabiat. Dan tabiat itu adalah apa? Hasil dari apa? Penurutan kepada hukum upacara dan hukum moral, ya. Dan hukum upacara yaitu bicara nubuatan-nubuatan itu adalah bicara tentang apa, Saudara? Nubuatan-nubuatan itu mengantarkan kita untuk bisa masuk di dalam kelas pembangunan dan apa, pembangunan reformasi dan pembangunan, atau kelas pembangun pendidikan moral, ya, hukum moral, atau dengan kata lain kita berpakaikan pakaian kawin, ya. Jadi saudara kita ini kita sudah bisa lihat, ya, saudara kita ini dengan grupnya kita bisa lihat bahwa artinya sepeninggalan dia berpisah dengan kita, dia tidak ada perkembangan pengetahuan. Dari jawaban ini dia masih saja menjunjung tinggi hanya sampai di nubuatan-nubuatan. Kalau dia cuma sampai di nubuatan-nubuatan, artinya pada saat dia datang di pesta perkawinan, ia bisa masuk, dia bisa hadir dalam pesta perkawinan, tapi dia didapati tidak berpakaian pakaian kawin. Karena pakaian kawin itu bukan nubuatan-nubuatan, bukan upacara, hukum upacara, tapi itu adalah hukum moral, tabiat. Oke? Artinya saudara-saudara kita ini yang kita baca ini barusan, yang dulunya pernah bersatu dengan kita, ditinggalkan oleh kita dengan keadaan tidak pernah berkembang. Artinya dia masih tetap dengan pengetahuan yang dulu-dulu. Yang kita juga dulu punya pengetahuan yang sejauh ini, tapi sekarang kita sudah mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Yaitu apa? Pengetahuan-pengetahuan yang Tuhan bukakan bagi siswa-siswa kelas 40 hari. Dan teman-teman kita yang punya postingan ini, dia masih berhenti di pendidikan kelas 3,5 tahun. Dela, lanjut Del. Ke yang ke-8, Del. Sekarang kita coba lihat, apakah iya, kita sama-sama pakai Victor Hutef, apakah iya Victor Hutef itu tidak pernah berbicara tentang moral? Apakah sistem hukum ganda itu hanya Ellen G. White? Ya, sehingga saudara kita tadi memandang bahwa membuat nubuatan lah yang paling utama. Sedangkan moral itu tidak penting. Jadi kasih dipandang dia tidak menjadi masalah, ya. Padahal tadi kita lihat dari hukum apa upacara, apa dari pakaian, ya, tentang perumpamaan tentang pakaian kawin, jelas di situ adalah tabiat, bukan hukum upacara tapi hukum moral yang dibicarakan. Sekarang saya coba kasih contoh dari tulisan Victor Hutef. Saudara kita tadi cukup cermat tidak dia mempelajari pelajaran buku Victor Hutef, ya, sehingga dia mempunyai pemahaman yang hanya sampai di situ. Kira-kira apakah memang Victor Hutef itu tidak mempedulikan tentang moral, ya? Kita yang salah kah atau dia yang salah? Kitakah yang terlalu berlebihan ataukah dia yang patuh dan murni kepada pekabaran Victor Hutef? Mari kita ikuti contoh tulisan Victor Hutef yang mendorong hukum moral dipatuhi, ya. Ini saya ambil dari Dela, boleh digeser ya? Ke bawah apa ya, Del? Simbolikot jilid 12 nomor 2. Boleh ke atas, Del? Mari kita baca sama-sama. Sebagai renungan penutup, hendaklah kita mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa mereka yang 144.000 itu tidak memiliki tipu di mulut. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang yang menguasai lidahnya adalah seseorang yang sempurna. Pernahkah kita bersalah karena mengeluarkan pernyataan-pernyataan sebelum memeriksa ketepatannya, keadilannya, kebutuhannya untuk diucapkan, kebaikannya? Marilah kita belajar membicarakan perkara yang benar pada waktu yang benar dan pada tempat yang benar. Setelah mempelajari itu, kita akan menjadi pahlawan-pahlawan karena adalah kenyataan bahwa bagi sebagian orang untuk sedikit-sedikit mencapai kemenangan pada masalah ini, mereka harus melakukan apa yang tampaknya merupakan pengorbanan yang terbesar. Janganlah kita berbicara jahat mengenai orang lain.
Janganlah kita membicarakan hal-hal yang mengecilkan hati dan yang mengecewakan. Ingatlah selalu bahwa orang-orang yang berbicara sedemikian ini selalu mengkhianati kondisi kerohaniannya sendiri yang rendah. Simbolikot jilid 12 nomor 2. Ini adalah paragraf yang paling terakhir, saudara. Ya, sebelum baca catatan saya ingin ngajak lagi saudara ke atas. Ya, Bella ke atas lagi ya. Ya, saudara lihat ini adalah penutupan dalam khotbahnya Victor Hutek. Ya, di dalam Simbolikot jilid 2 nomor berapa tadi? Jilid 12 nomor 2 ya. Iya, jilid 12 nomor 2. Ya, di dalam khotbahnya ini Victor Hutek kasih penutupan ya dengan paragraf ini sebagai penutup. Kita perhatikan lagi penutupannya. Sebagai renungan penutup, hendaklah kita mengingat kepada diri sendiri bahwa mereka yang 144.000 itu tidak memiliki tipu di mulut. Saudara-saudara sekalian, perhatikan judul dari khotbah ini mau bicara mengenai apa. Di dalam paragraf ini, ia tekankan bahwa tentang apa itu? Janganlah kita berbicara jahat mengenai orang lain. Ya, kita harus jaga mulut kita, apa yang kita mau keluarkan kata-kata itu kita pertimbangkan. Ya, dia bilang, pernahkah kita bersalah karena mengeluarkan pernyataan yang sebelum memeriksa ketepatannya, keadilannya, kebutuhannya untuk diucapkan dan kebaikannya? Artinya di sini Victor Utep sedang menasihatkan kita supaya apa? Janganlah kita berbicara jahat mengenai orang lain. Janganlah kita membicarakan hal-hal yang mengecilkan hati, yang mengecewakan. Bukankah itu bicara tentang pembangunan moral, saudara? Ya, di dalam paragraf yang paling terakhir ini, ya, di dalam penutupan khotbahnya ini, Victor Utep ternyata berbicara tentang pembangunan moral. Ya, padahal saudara lihat, catatan Dela, baca catatan. Padahal saudara lihat, ya, kita baca catatan. Kita perhatikan judul khotbahnya adalah apa? Kapan dan bagaimana pekerjaan akan diselesaikan. Ya, saudara coba lihat. Ini khotbah judulnya kapan dan bagaimana pekerjaan akan diselesaikan. Artinya, Victor Hutem lagi berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Terus apa hubungannya dengan pembangunan moral bahwa jangan kita membicarakan orang lain. Ya, kita harus jaga mulut kita. Kalau ada pernyataan itu harus hati-hati bicara. Itu kan hukum moral. Kok dia di sini mengkawinkan dengan judul khotbahnya kapan dan bagaimana pekerjaan akan diselesaikan? Ya, sama sekali dia tidak bicara tentang hukum moral di sini. Tetapi lihat di penutupan khotbahnya, ia ingatkan perlunya pembangunan moral. Ini menunjukkan bahwa Victor Hutef sejalan dengan pemahaman Ellen G. White bahwa hukum upacara adalah pengantar kepada hukum moral. Oleh karena itu, kita yang dahulu memegang pekabaran tongkat mengasingkan mengesampingkan pelajaran-pelajaran moral dari Ellen G. White, sekarang kita harus mau tidak mau mengkoreksi pemahaman kita. Ya, dalam bacaan ini dijelaskan apa. Nah, ini yang lain lagi ya. Yang pertama kita harus mengkoreksi. Ya, Dela boleh ke atas lagi Del. Kita coba. Kita lihat Del. Ya, hop, ya, hop, 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 hop. Sedemikian ini selalu mengkhianati kondisi kerohaniannya sendiri yang rendah. Ingatlah selalu bahwa orang-orang yang berbicara sedemikian ini selalu mengkhianati kondisi rohaniannya sendiri yang rendah. Jadi artinya Victor Hutem akui kalau orang cuma tahu tentang hal-hal yang akan datang, tapi dia tidak membenahi moralnya, ya, dia berbicara jahat mengenai orang lain, ya, dia tidak hati-hati dengan pernyataan-pernyataannya. Dia katakan bahwa dia sedang mengkhianati kondisi kerohaniannya sendiri yang rendah. Jadi kerohaniannya masih rendah katanya Victor Hutep. Kalau kamu masih membicarakan orang lain. Atau dengan kata lain, Victor Hutep mengatakan, kalau kamu punya moral belum kamu benahi, maka walaupun kamu punya pengetahuan tentang hal-hal yang akan datang, tentang nubuatan-nubuatan, tapi kamu kondisi kerohanianmu masih rendah. Ini pandangan pikirannya Victor Hutef. Ya, jadi artinya apa? Victor Hutef sadar bahwa hukum upacara itu bukan segala-galanya. Ya, hukum upacara itu hanya mengantarkan orang untuk selanjutnya dia harus membangun
hukum moral. Ya, jadi jangan mengira cukup dengan pengetahuan hal-hal yang akan datang. Kita tidak perlu tentang pembangunan hukum moral. Kita perlu ya supaya melengkapi kerohanian kita tidak lagi dikatakan rendah. Ya, jangan sampai kita mengkhianati kondisi kerohanian kita sendiri yang rendah katanya dia seperti itu. Ya, jadi jangan kita berhenti hanya di nubuatan saja. Kita harus sampai kepada hukum moral. Maka kita sekarang sudah tepat. Ya, kita sekarang di dalam kelas yang kita klaim sebagai siswa 40 hari, kita sudah berada di track yang benar. Ya, sekarang kita sudah beranjak setelah hukum upacara, kita masuk di dalam kelas hukum moral. Maka setelah kita tiba di dalam pelaksanaan hukum moral ini, maka kita akan berpakaikan pakaian kawin. Dan kita akan didapati layak untuk hadir di dalam pesta perkawinan anak domba. Sedangkan teman kita, dia bisa hadir di dalam lambang perkawinan tersebut. Tapi didapati dia tidak berpakaikan pakaian kawin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, paragraf yang berikutnya adalah dalam bacaan ini, ya selain yang tadi itu, dalam bacaan ini dijelaskan dalam bacaan ini dijelaskan apa lingkup dari kata-kata tipu di mulut. Ya, ternyata tipu di mulut itu sama dengan tidak jaga, tidak menguasai lidahnya, bicara jahat mengenai orang lain, bicara mengecilkan hati atau mengecewakan. Ya, jadi tipu di mulut itu tidak hanya nambah-nambah, tidak hanya kurang-kurang. Ternyata juga tentang hukum moral pun kalau kita tidak laksanakan, kita itu juga punya tipu di mulut. Ya, jadi tidak hanya sebatas menambah dan mengurang produk interpretasi Nabi, tapi ternyata lebih luas. Jadi artinya tipu di mulut ini adalah nama atau gelar atau istilah yang Tuhan siapkan untuk orang-orang yang sudah berada di dalam pekabaran jam ke-11. Jadi dosanya orang yang berada di jam ke-11 ini adalah tipu di mulut. Walaupun mungkin sama kayak gereja Advent, ya, dia dinamakan suap, ya. Dia tidak pernah dilambangkan dengan lambang Babel karena Babel itu punyanya gereja-gereja yang sudah gelap sebagian. Walaupun dosanya sama, walaupun pelanggarannya sama, tapi gelarnya berbeda. Kalau dunia Protestan itu Babel, gereja Advent itu suap, ya. Tapi kalau sama dengan kita, kalau kita melanggar hukum dengan hukum yang sama, ya, gelar kita adalah tipu di mulut. Oke, kira-kira demikian, ya. Jadi boleh kembali lagi Dela sebagai penutupan. Jam berapa sekarang? Boleh kembali lagi ke perumpamaan pakaian kawin. Biar kita jelas apakah kita salah, ya. Ya, paling atas Dela. Ya, pakaian kawin menggambarkan tabiat yang harus dimiliki semua orang yang akan dinyatakan sebagai tamu-tamu yang layak bagi perjamuan kawin. Ya, jadi kembali saya mengajak saudara untuk melihat perumpamaan tentang pakaian kawin. Karena perumpamaan tentang pakaian kawin ini adalah sebuah seremoni paling terakhir, yaitu pesta perkawinan anak domba. Dan di pesta perkawinan anak domba inilah nanti akan diukur ya kepantasan dan kelayakan dari tamu-tamu perkawinan tersebut. Dan keukuran kepantasan tamu-tamu perkawinan tersebut adalah pakaian kawin. Dan pakaian kawin di sini kita bisa jelas sekali melihat bahwa pakaian kawin ini bicara tentang
tabiat yang harus dimiliki oleh semua orang yang akan dinyatakan sebagai tamu-tamu yang layak bagi perjamuan kami. Bukan pengetahuan tentang upacara-upacara, hukum-hukum upacara. Ya, walaupun hukum upacara ini menjadikan pertengkaran kita dengan saudara-saudara kita sekalian ya, tentang time setting lah, tentang segala macam lah, kita bertengkar. Ternyata ujung-ujungnya kembali lagi pembangunan moral itu harus kita punya. Ya, bukan berarti kita sudah punya hukum upacara ya kita udah puas. Salah besar. Ya, salah besar. Kita masih punya lagi satu ya yang menentukan kita. Maka siswa 40 hari ini kita harus berjuang bagaimana kita bisa mempunyai pakaian kawin itu. Dan ujung dari 40 hari itu bukti ya kita sudah berpakaikan pakaian kawin atau masih belum berpakaian kawin. Kira-kira demikian pembelajaran kita sahabat ini. Terima kasih. Mari kita tutup sahabat. Mari kita bersatu dalam doa.